Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gue di channel yang selalu kasih lo trik biar hidup lo makin on point. Hari ini kita bakal bahas fenomena yang sering banget bikin hidup kita nggak chill, FOMO alias fear of missing out. Siapa di sini yang suka ngerasa ketinggalan update, event, atau tren baru di sosmed? Jangan malu, lo nggak sendiri kok. Oke, first thing first, FOMO itu apaan sih? Jadi FOMO adalah rasa takut atau khawatir kalau kita nggak ikut apa yang orang lain lakuin atau ketinggalan informasi seru yang lagi hits abis. Akibatnya lo jadi gampang kepo, scroll, medsos mulu, dan ngerasa hidup lo nggak se-vibes orang lain. Kenapa FOMO bisa kejadian? Karena di era digital gini, lo tinggal buka IG, TikTok, atau Twitter, langsung banjir update keren dari semua orang. Temen lo jalan-jalan ke Bali, influencer idola lo ngumpul sama artis kece, atau ada trend dance viral yang lo belum ikutin. Otomatis lo jadi mikir, gue ketinggalan apa ya? Kok hidup gue kayak gak serame mereka? Akhirnya lo stres sendiri dan jadi overthinking. FOMO itu bahaya gak sih? Ya, lumayan ganggu mental. Lo jadi sering insecure, ngerasa kurang, dan iri sama pencapaian orang lain. Kalau iri bilang bos. Kalau iri bilang. Padahal kita semua tahu kalau sosmed cuma nampilin highlight real hidup orang, bukan realita penuh mereka. Tapi tetap aja rasanya susah buat gacom pada diri sendiri. Hasilnya lo jadi kurang bersyukur, susah fokus sama life goals, dan malah kurang nikmatin momen lo sendiri. Terus, kenapa kita perlu FOMO detox? Well, tanpa detox, hidup lo bakal dipenuhi kecemasan dan perasaan kurang yang gak ada habisnya. Dengan FOMO detox, lo bisa belajar lebih chill, lebih mindful, dan lebih menikmati hidup lo apa adanya. Very demure, very mindful. Bukan hidup versi filter orang lain. Nah, di segmen kali ini, kita bakal bahas dulu kenapa FOMO terjadi, gimana cara lo identifikasi gejalanya, dan kenapa penting banget buat ngurangin intensitas FOMO di kehidupan lo. Stay tune, karena di segmen selanjutnya gue bakal kasih lo tips praktis biar lo bisa ngelewatin hari tanpa ngurusin apa yang orang lain lakuin 24/7. Let's go! Di segmen sebelumnya kita sudah paham apa itu FOMO dan kenapa dia bisa bikin hidup kita berasa kurang seru hanya karena kita sibuk ngintipin aktivitas orang lain. Here's Johnny. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam kenapa fenomena ini muncul dan gimana sebenarnya dia mempengaruhi otak dan perilaku kita. Pertama, perlu diakui bahwa keinginan manusia untuk terkoneksi dengan orang lain itu wajar. Sejak zaman nenek moyang kita yang hidup berkelompok untuk bertahan dari lingkungan yang keras, rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi di luar sana selalu ada. Namun bedanya, dulu informasi terbatas dan butuh usaha besar untuk dapat update. Sekarang dengan satu swipe, kita bisa tahu apa yang orang lain makan siang ini, tempat mereka liburan, sampai pencapaian karier terbaru mereka. Dunia digital memudahkan kita mendapatkan data tanpa batas, tapi sayangnya, otak kita belum tentu siap untuk proses itu. Menurut penelitian oleh Andrew K. Przybylski dan koleganya dalam jurnal Computers in Human Behavior tahun 2013, FOMO bukan sekadar tren sesaat. FOMO muncul ketika seseorang merasa ada kesenjangan antara aktivitas atau informasi yang mereka miliki dengan apa yang mereka lihat terjadi di luar sana. Kondisi ini sering memunculkan perasaan cemas dan takut tertinggal, seolah-olah akan ada momen penting yang hilang dan tidak akan kembali. Fenomena ini juga didorong oleh budaya komparasi yang semakin kental di media sosial. Setiap kali kita melihat pencapaian teman, influencer, atau idola, kita cenderung membandingkan situasi kita sendiri dengan sorotan terbaik orang lain. Tidak peduli seberapa keren hidup kita sebenarnya, highlight reel yang dipajang orang lain di medsos sering terlihat lebih spektakuler. Kata seorang filsuf zaman dulu, kita sering tahu harga semua hal, tapi tidak tahu nilai sesungguhnya. Dalam konteks FOMO, kita tahu tren terbaru, event mewah, atau pencapaian besar seseorang, tapi kita sering lupa untuk menggali nilai kehidupan kita sendiri. Dari segi psikologis, FOMO melibatkan perasaan tidak aman yang dipicu oleh penilaian diri terhadap standar eksternal. Kita jadi lupa bahwa tidak ikut sebuah event, tidak update tren terbaru, atau tidak ikut pesta tertentu bukan akhir dunia. Nyatanya hidup punya tempo dan prioritas yang berbeda-beda bagi setiap orang. Dengan memahami akar ini, kita bisa mulai melihat bahwa FOMO hanyalah dampak dari informasi yang terlalu mudah diakses dan kurangnya pemahaman bahwa setiap orang punya jalur hidup unik. Pada akhirnya, kesadaran akan fenomena ini adalah langkah pertama untuk detox.
Tanpa kesadaran, kita akan terus terjebak dalam siklus membuka media sosial setiap menit, berharap menemukan sesuatu yang bisa menenangkan rasa ketinggalan. Di segmen selanjutnya, kita akan bahas strategi praktis untuk melakukan FOMO detox agar kita bisa fokus menikmati hidup tanpa terus-menerus menoleh ke kiri dan kanan. Stay tune, karena cara-cara ini akan membantu lo lebih chill dan tidak mudah goyah hanya karena feed orang lain terlihat lebih seru. Oke, setelah memahami apa itu FOMO dan kenapa fenomena ini terjadi, sekarang saatnya kita bergerak ke tahap aksi. Jika di segmen sebelumnya kita membicarakan langkah-langkah yang relatif umum, kali ini kita akan membahas strategi FOMO detox yang sedikit lebih ekstrim dan out of the box. Tujuannya agar hidup lo bisa benar-benar bebas dari tekanan sosial tidak perlu dan lo bisa menikmati hidup dengan tempo dan gaya lo sendiri. Pertama, batasi konsumsi sosial media dengan cara yang tidak biasa. Jika biasa lo cuma ngomong, "Oke, gue kurangi scroll medsos sejam per hari," coba sesuatu yang lebih nyata. Misalnya, selama seminggu penuh, pilih satu platform yang paling bikin lo merasa kurang dan hapus aplikasinya. Bukan sekadar mute atau unfollow orang-orang tertentu, tapi betul-betul hapus. Tantang diri lo untuk hidup tanpa platform itu selama 7 hari. Lihat bagaimana kebiasaan lo berubah, bagaimana lo mengisi waktu luang. Eksperimen ini bisa ngebuktiin bahwa ketidakikutsertaan lo dalam tren digital tertentu tidak akan membuat langit runtuh. Kedua, ciptakan momen tanpa perekaman. Sudah terlalu sering kita mengabadikan setiap aktivitas untuk di-post. Coba ciptakan momen personal yang benar-benar rahasia, yang tidak perlu dibagi ke siapapun. Misalnya, nikmati matahari terbenam di atap rumah lo tanpa mengambil foto atau video. Dengan tidak membagikan setiap detail hidup, lo akan paham bahwa kenikmatan sebuah momen tidak perlu pengakuan dari orang lain. Ini salah satu cara melepas ketergantungan terhadap validasi sosial. Ketiga, buat daftar prioritas nilai hidup, alih-alih mencatat event-event yang ingin lo hadiri atau tren yang ingin lo ikuti. Coba buat daftar nilai hidup yang lo percaya penting. Misalnya kesehatan, keluarga, kreativitas, pendidikan, atau ketenangan batin. Dengan punya patokan nilai ini, lo akan lebih gampang bilang tidak pada aktivitas atau tren yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai lo. Hasilnya, lo akan lebih jarang merasa ketinggalan karena lo sadar bahwa tren yang lagi ramai belum tentu relevan dengan prinsip lo. Keempat, kurasi lingkungan lo. Kita sering merasa FOMO karena melihat orang-orang di sekitar kita selalu aktif, keren, dan update. Coba kurasi lingkungan lo menjadi lingkungan yang lebih mendukung slow living atau mindful living. Cari komunitas yang hobi diskusi buku, nature walk, atau proyek sosial. Berteman dengan orang-orang yang tidak mengukur keseruan hidup dari jumlah event yang mereka datangi atau feed medsos mereka, tapi dari seberapa bermaknanya waktu yang mereka habiskan. Kelima, terapkan jadwal tanpa koneksi internet, cara lebih ekstrem. Tentukan 1 hari dalam seminggu di mana lo benar-benar offline. Tidak ada scroll, tidak ada update. Cari kegiatan yang mengasihkan untuk mengisi hari itu, olahraga, masak makanan favorit, atau eksplorasi kota dengan cara yang lo belum pernah lakukan sebelumnya. Ketika lo sadar bahwa 1 hari tanpa informasi dari luar tidak bikin hidup lo kolaps, lo akan merasa lebih mandiri dan tenang. Keenam, lakukan refleksi secara teratur. Setiap akhir minggu tanya diri sendiri, apa yang benar-benar lo dapat dengan selalu mengikuti tren? Apakah hidup lo jadi lebih bermakna atau justru lebih melelahkan? Apakah ada hal-hal yang lo lewatin justru karena terlalu sibuk mengejar update dari luar? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menuntun lo untuk melihat bahwa banyak hal yang kita kejar ternyata tidak sepenting yang kita kira. Ketujuh, menerima bahwa tidak tahu itu oke. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ingin tahu semua hal setiap saat sebenarnya tidak manusiawi. Terimalah bahwa akan selalu ada informasi, tren, atau event yang luput dari radar lo. Dan itu tidak masalah. Lo tidak perlu jadi manusia ensiklopedia sosial yang tahu semua kabar terkini. Kadang, tidak tahu malah membuat lo lebih damai dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Jadi, intinya FOMO Detox adalah tentang menerima bahwa lo punya keunikan jalan hidup sendiri. Tren datang dan pergi, orang lain punya prioritas berbeda, dan media sosial hanya menampilkan sepenggal realita. Dengan strategi yang lebih berani dan ekstrem, lo bisa benar-benar bebas dari jebakan komparasi dan tekanan eksternal. Mulailah dari hal kecil, lalu bertahap berani lakukan langkah-langkah lebih besar. Jangan lupa, tujuannya bukan untuk jadi anti-sosial atau clueless, tapi untuk memilih fokus dan merawat kesejahteraan mental lo. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jika konten ini ngebantu lo dalam menghadapi FOMO, support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar tentang pengalaman lo melawan FOMO atau strategi lain yang lo terapkan.
Ingat, lo layak punya hidup yang lebih tenang dan bermakna, tanpa perlu dibayangi rasa takut ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap chill dan terus kembangkan diri lo tanpa beban standar orang lain. Do it!